Tradisi Majelis Bahsul Masail yang berkembang di pondok-pondok pesantren saat ini tidak dapat dilepaskan dari menganalogkan masalah yang baru yang belum diketahui, tidak tertulis pada kutubut turos. Maka kalau saya katakan sepanjang Bahsul Masail itu dijalankan sesuai metodologinya tadi itu dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi di saat kami bahas di Pondok Besuk, yang muncul pendekatan tidak suara. Ada pendekatan suaranya, jadi proses merumuskan bukan sederhana. Itu bukan hal yang mudah dibalik tangan begini. Itu ada proses panjang. Maka seringkali kita di dalam tasawuf itu kita mengundang pihak-pihak yang terkait. Kalau kita bicara tentang kesehatan, kita undang. Bagaimana hukumnya menjual cilok pada anak-anak SD? Itu kalau kita rujuk pada pendapat mazhab Syafi'i yang muktamad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sidogiri TV yang kami muliakan, kembali bersama kami di Mujalasah Sidogiri, segmen yang menyediakan sajian atau pembahasan yang mendalam dan juga penuh hikmah. Alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas sebuah tema yang hangat, yaitu tentang Bahsul Masail sebagai mufti masa kini. Dan narasumber yang berkenan pada kali ini yaitu guru kami, Kiai Haji Muhibbul Aman Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah fi khair wa afiyah. Alhamdulillah, beliau merupakan Rais Suriah PBNU. Rais Suriah PBNU dan juga majelis keluarga di Pondok Pesantren Besuk dan merupakan rektor Mahat Ali Pondok Pesantren Besuk dan juga dosen di Mahat Ali Pondok Pesantren Sidogiri. Sebagaimana kita tahu Kiai, Bahsul Masail itu merupakan sebuah kegiatan atau forum intelektual santri atau khas pesantren yang berperan penting dalam istimbatul ahkam, artinya dalam menggali sebuah hukum dan juga sebagai jawaban bahwa fikih itu memang relevan di semua masa. Kemudian juga tidak bisa dipungkiri juga bahwa Bahsul Masail juga melahirkan beberapa tokoh yang memang pakar di bidang fikih, dan juga Bahsul Masail itu merupakan sebuah kajian dengan hasil kajian yang sulit untuk dibantah memang. Ada beberapa nanti pertanyaan Kiai yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mungkin yang pengen kita bahas terkait asal usul atau awal mula adanya Bahsul Masail. Itu seperti apa sebenarnya Kiai? Baik, tradisi Majelis Bahsul Masail yang berkembang di pondok-pondok pesantren saat ini tidak dapat dilepaskan dari Nahdlatul Ulama. Konon dulu para kiai-kiai yang ada di Mekah, ada periodenya Kiai Hasyim Asy'ari dan sebelumnya, mereka seringkali berkumpul ketika di Mekah sana untuk bermusyawarah membahas tentang waqiah-waqiah yang terjadi, yang berkembang terutama di Indonesia. Mereka kumpul dalam satu, mungkin ada acara kumpul untuk membicarakan, memusyawarahkan bagaimana hukumnya masalah-masalah ini. Tentu saat itu belum ada namanya, hanya musyawarah begitu aja. Itu sering dilakukan oleh para kiai-kiai dulu ketika mereka masih ngaji di Mekah. Nah, ketika bahkan saya lupa namanya, dulu ada satu kumpulan kitab hasil musyawarah para kiai-kiai yang di Mekah. Sempat dicatat itu, saya punya naskahnya. Itu namanya musyawarah Samratul Rawud menawi. Mungkin itu lupa namanya saya, betul. Itu merekam beberapa keputusan para kiai-kiai dulu yang sedang ngaji di Mekah, membahas masalah-masalah yang ada di Indonesia. Setelah Kiai Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia, tradisi musyawarah kiai-kiai ini diteruskan oleh beliau. Seringkali saya ada cerita, Kiai Hasyim Asy'ari itu mengundang beberapa kiai
untuk membahas masalah-masalah waqiah. Saya pernah mendengar cerita pernah di Pekalongan sebelum NU berdiri. Nah, saat itu tentu namanya belum Basul Masail, ya musyawarah, majelis musyawarah begitu mungkin. Nah, setelah NU berdiri, maka para muassis NU menjadikan musyawarah alim ulama yang membahas tentang hukum-hukum terkait masalah kekinian saat itu menjadi agenda utama di dalam setiap event agenda Nahdlatul Ulama. Ini bisa kita lihat di dalam perjalanan muktamar yang awal-awal, pertama, kedua, itu setiap tahun ketika muktamar, agenda utama adalah Bahsul Masail. Mulai itu kemudian disebut dengan Majelis Bahsul Masail. Terus berkembang, akhirnya Bahsul Masail menjadi salah satu khas Nahdlatul Ulama. Saat itu Bahsul Masail menjadi agenda utama. Setiap muktamar yang ditunggu-tunggu orang hasil Bahsul Masail. Saya mendapat cerita dari almarhum paman saya Kiai Muhammad Subadar. Dulu mbah saya Kiai Subadar, alumni Stogiri juga. Itu pada saat ada muktamar NU di Surabaya, beliau diajak oleh saya lupa kiai siapa dari Jawa Tengah, masih kerabatnya beliau dari Jawa Tengah, datang ke rumah saya di Mesuk mengajak Kiai Subadar untuk ikut Bahsul Masail saat agenda muktamar di Surabaya. Saya tidak tahu berapa. Artinya setiap muktamar saat itu agenda utamanya adalah Bahsul Masail, dan hasil Bahsul Masail ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sehingga menjadi agenda utama. Ini berlangsung terus begitu. Nah, tentu karena ini musyawarah para alim ulama, tentu pesertanya para kiai-kiai. Kiai besar, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasbullah, Kiai Bisri, kemudian Kiai Adlan, kalau dulu Kiai Subadar, dulu Kiai Mahfud, ya. Ulama-ulama besar, ya, yang ikut dalam majelis musyawarah tadi itu. Lama-lama tradisi Bahsul Masail ini kemudian dicoba untuk dilakukan di pondok-pondok pesantren. Kira-kira, barangkali bayangan saya, kira-kira para kiai itu punya gambar, punya angan-angan tradisi ini kalau anak santri nggak dilatih nanti supaya gimana nanti ke depannya. Bayangan saya mungkin para kiai-kiai itu kepingin melatih santri-santri untuk membahas masalah sebagaimana mereka bahas dalam Bahsul Masail. Maka pelan-pelan kegiatan Bahsul Masail masuk ke pondok-pondok pesantren. Tetapi saat itu hanya pondok-pondok besar. Itu terjadi pada mulai dari tahun 70-80-an. Mulai ada Bahsul Masail di pondok-pondok pesantren. Kalau dulu hanya di NU di semua tingkatan, mulai dari cabang, bahkan dari MWC, ya. Bahsul Masail MWC, kemudian PC, kemudian PW sampai muktamar. Semua tingkatan ada agenda Bahsul Masail. Pelan-pelan kemudian tradisi ini masuk ke pondok pesantren. Kira-kira 70-80-an itu. Tapi tentu saat itu masih jarang ada pondok mengadakan Bahsul Masail. Karena mungkin agak asing, Mas Yan. Yang dulu ikut hanya kiai-kiai sepuh kan? Hanya pondok-pondok besar yang mengadakan. Nah, sampai kemudian pada tahun 90-an, saya lupa tahun berapa, ada Kiai Isamuddin Hadik, cucu daripada Kiai Hasyim Asy'ari dari Tebuireng, alumni Pondok Lirboyo, itu menggagas namanya MMPP.
MMPP itu singkatan dari Majelis Musyawarah Pondok Pesantren. Itu tahun 90-90-an. Saya ingat, saya masih di pondok itu ada sepupu saya ikut MMPP di Tebiring, mampir di pondok di tempat saya mondok di Lirboyo waktu itu. Motornya waktu itu penggeraknya adalah Ki Isobuddin Hadik itu. Anggota utamanya Lirboyo, Peloso saat itu. Itu mengajak pondok-pondok untuk diundang dalam satu forum Basul Masail, paling tidak setahun sekali lah, ada acara besar. Nah, apa tujuannya? Supaya tradisi Basul Masail tidak hanya di pondok besar, tapi pondok-pondok kecil juga bisa. Cara mengenalkannya mereka diundang. Ya, awalnya mereka hanya nonton, lihat, lama-lama kan tahu. Itu pertama kali adanya forum Basul Masail ala pesantren gitu. Yang diorganisir. Setahu saya forum Basul Masail yang diorganisir pertama kali itu yang bisa ada MMPP ini. Saya lupa tahun berapa lainnya. Yang jelas pendirinya adalah Kiai Isomuddin Hadik. Saya masih di pondok waktu itu. Nah, mulai saat itu kemudian tradisi Basul Masail yang semula hanya diikuti para kiai-kiai, sekarang sudah melibatkan santri atau setidaknya ustadz-ustadz lah gitu di pondok pesantren. Ya untuk pengkaderan barangkali ya. Dan mulai marak. Tidak hanya ada di pondok-pondok besar, pondok-pondok yang kecil mulai niru. Sampai kemudian puncaknya sekarang menjadi FMPP. Dulu MMPP, lalu berubah menjadi FMPP, ya, karena ada masalah tentang perizinan atau gimana, tapi sama ya. Dan sekarang FMPP luar biasa sekarang itu menjadi empat komisi kalau tidak salah. Satu komisi bisa ratusan itu. Dan sekarang Basul Masail pondok luar biasa. Di pondok-pondok yang kadang pondok yang kecil pun sudah bisa mengadakan Basul Masail. Ini adalah sejarah berkembangnya Basul Masail di pondok pesantren. Jadi kalau kami pahami Kiai, sebenarnya esensi musyawarah atau Basul Masail itu lebih ada terlebih dahulu dibandingkan organisasi Nahdlatul Ulama sendiri. Betul. Jadi ini memang tradisi musyawarah para ulama dulu. Ya. Jadi ketika kita melihat Basul Masail ya, ketika membahas sebuah problematika, itu ada beberapa argumen, sepertinya ada literatur fikih yang yang sudah ditata oleh para ulama, sehingga ada beberapa kitab fikih yang memang sebenarnya dilarang dan juga dianjurkan, yaitu yang Qaul Mu'tamad dan yang lain. Itu metode seperti apa sebenarnya yang dipakai? Jadi begini, tradisi musyawarah alim ulama atau Basul Masail ini itu memiliki landasan metodologi yang kuat. Ini ada tradisi pemikiran para ulama-ulama sejak Ashabul Wujuh. Di dalam literatur fikih ada istilah namanya tahrijul furu' alal usul. Atau juga ada al-bahthu namanya. Al-bahthu itu secara sederhana dapat difahami. Tahrijul furu' itu maksudnya tahrijul furu', mengeluarkan atau merumuskan furu' alal usul, atas usul imam. Usul imam. Jadi furu' yang baru itu diproduksi berdasarkan pada usulul imam. Itu tradisi yang berlaku pada Ashabul Wujuh. Tentu pada zaman Syafi'i kan tidak berkembang sedemikian luas kan. Pengikutnya mengembangkannya. Ketika mengembangkan itu mereka menggunakan pendekatan tahrijul furu' alal usul. Selanjutnya metodologi ini terus dikembangkan menjadi berbentuk al-bahthu namanya. Pada masa Syuruhul Minhaj, generasi setelahnya Imam Nawawi, itu para ulama ketika mengkaji masalah-masalah, mereka seringkali menggunakan pendekatan namanya al-bahthu. Al-bahthu itu adalah istikhrajul faqih hukma far'in min nususil imam. Seorang faqih yang
berusaha untuk merumuskan hukum dari teks-teks imam. Dengan apa pendekatannya? Pendekatannya dengan yang pertama, dengan analogi. Ilhaqul masail binadhiriyah atau ilhaqu ma lam yujad mangkulan bima wujida fil mangkul maknahu. Menganalogkan masalah yang baru yang belum diketahui, tidak tertulis pada kutubut turos, yang tidak dicatat para a'immah sebelumnya, dengan masalah-masalah yang sudah ada di dalamnya, dengan mempertimbangkan makna, sifat persamaannya. Yang kedua ada lagi dengan metodologi namanya idkhal maskut anhu tahta umumin nasi. Memasukkan masalah yang belum ada ke rumusan hukumnya di bawah keumuman nasul imam. Yang ketiga, idkhalu mas'alatin tahta qaidatin kulliyatin. Ini adalah cara pendekatan yang dipakai para imam ketika melakukan tadi tahjufur alal usul atau al-bahthu. Nah, metodologi ini kalau dulu seperti Ibnu Hajar al-Haytami ketika al-bahthu mereka lakukan sendirian. Kalau jenengan baca dalam kitab-kitab turos misalnya ada wa muqtadha kalamihi ya, wal qiyas kada al-itajah, itu memberikan arti bahwa rumusan hukum itu adalah didapatkan dari ulama sebelumnya dengan metodologi sadar itu. Misal seperti dalam Fathul Muin ada masalah begini. Para imam ashabul wujuh pernah membahas tentang al-hadaya al-mahmulah inda khitan. Hadiah-hadiah yang dibawa, yang diberikan kepada orang tua yang mengkhitan anaknya. Dibahas macam-macam. Ada pendapat mengatakan milkun lil ab, ada itlaq, ada macam-macam. Nah, masalah ini kemudian berkembang. Pada generasi ulama di bawahnya ada masalah serupa, yaitu masalah hadaya yang dibawa pada sahibul farah. Ada manten misalnya, ada orang bowo. Itu milik siapa itu? Para a'immah yang ada di belakangnya menyamakan dengan masalah ini, mempertimbangkan makna di dalamnya. Nah, kan wa muqtadha kalami seperti itu. Itu dapat kita baca dalam Fathul Muin misalnya. Itu adalah tradisi yang disebut dengan tadi al-bahthu. Dulu para ulama melakukan sendirian. Ibnu Hajar al-Haytami, al-bahthu, Imam Romli, Syekh Khatib Asy-Syurbini dan lain-lainnya. Dengan kawasan ilmu yang sudah mumpuni, ya. Nah, maka kemudian para kiai-kiai dulu mencoba melakukan itu secara bersama-sama. Kira-kira barangkali kalau merumuskan hukum sendirian saja bisa. Kalau bersama-sama tentu logikanya semakin dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dulu Ibnu Hajar sendirian dapat melakukan rumusan hukum dengan ilmu yang dia kuasai, maka ketika dilakukan bersama-sama kan bisa saja. Sehingga secara metodologi masing-masing itu kuat akarnya. Dan sudah menjadi tradisi semenjak para ashabul wujuh. Hanya bedanya dulu dilakukan secara sendiri-sendiri, sekarang secara berjamaah. Maka kalau saya katakan sepanjang masing-masing itu dijalankan sesuai metodologinya tadi itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu sama seperti para a'immah dulu itu. Sama seperti Imam Hajar. Hanya saja mungkin dulu kalau Hajar satu orang begitu hebatnya, sekarang satu ilmunya Hajar dikeroyok orang banyak, ya gitu, kira-kira begitu. Jadi secara metodologi tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Tetap salah. Sepanjang di dalam bahasa masail tetap memegang metodologi yang ditanamkan para salafus shalihin. Kiai Hasyim Asy'ari apa ya tadi tahjuf ilhaqul masail, atau memasukkan pada umumin nasi, atau memasukkan pada kaidah kuliah. Sepanjang tidak menyimpang dari kutubut turos, tidak menyimpang daripada bagaimana cara ulama dalam merumus hukum, maka dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya dalam Basul Masail itu bukan terfokuskan dalam ilmu fikih saja, tapi juga melibatkan usul fikih dan juga qawaidul fikih. Oleh karena itu, karena proses Basul Masail adalah tahjuful al-usul atau memproduksi furu', maka tentu orangnya pun harus diberikan faqih. Di dalam
kitab-kitab turas ada tiga keahlian berbeda. Ada usuli, ada furu'i, ada faqih. Usuli itu adalah orang-orang yang memahami usul secara sempurna. Dia tahu bagaimana qiyas, tahu bagaimana itu tahu apa itu khos, tahu betul dengan ada usul kan adilah ijmaliyah, wa turuku kafir ijtihadiyah, bagaimana tarjihnya, bagaimana ta'adilnya, wa hali mustafidiyah. Dia tahu bagaimana sifat orang mustahid. Dia paham betul kalau ada ta'arud antara adilah bagaimana untuk mentarjihnya. Dia tahu betul kalau ada mana ini mana khos, tahu betul mana muqayyad, paham betul. Orang yang menguasai ini namanya usuli. Usuli dia bukan faqih. Ya hanya usul. Orang ahli usul belum tentu ahli faqih. Yang kedua furu'i namanya. Furu' itu orang yang memahami furu'. Furu' itu hukum yang sudah dirumuskan para umat sebelumnya. Misalnya seperti dalam Fathul Qorib. Orang yang apal Fathul Qorib, apal kitab Nalun Zubat misalnya. Apal misalnya, bahkan apal kitab Minhaj misalnya. Dia furu'i. Apal kitab Fathul Mu'in, furu'i. Karena dia hanya apal, ya ada itu. Dia tahu apal berapa fardunya wudu, apal berapa rukun jual beli, apal berapa rukunnya sholat. Hanya itu aja. Itu furu'i namanya. Usuli, furu'i, tidak bisa untuk merumuskan hukum. Orang yang bisa merumuskan ada faqih. Faqih itu man yang tijutil kalfuru, yang merumuskan hukum. Orang untuk menjadi faqih tentu syaratnya dua-duanya dikuasai ini. Ya ahli usul, ya ahli furu'. Tentu setidaknya ada 3 disiplin ilmu yang dikuasai. 1 usul fikih, 2 kaidah fikih, 3 furu'. Kenapa? Karena metodologi dalam tahrijul furu' atau bahsu mengharuskan memahami itu. Bagaimana mungkin seorang akan melakukan ilhaqul masail binadhairiha kalau dia tidak tahu bagaimana cara qiyas, tidak tahu bagaimana dia mengambil manatul hukmi, tidak tahu bagaimana mencari masagul ilat. Bagaimana mungkin dia akan melakukan dengan cara pendekatan idkhal tahta umuminasi kalau tidak tahu tentang mabahidul akwal. Ini khos. Tak mungkin. Jadi harus tahu usul fikih. Tentu juga tidak mungkin yang usul fikih, tapi juga pada kaidah fikih. Karena kenapa? Karena dia akan dituntut untuk mencari bagaimana furu'-furu' yang sekiranya ada kemiripan dengan masalah tadi itu. Maka idealnya seorang yang menjadi peserta bahsu masailnya harus ada faqih. Kata para ulama, setidaknya ada 2 yang paling penting. 1 faqihun nafsi. Faqih nafsi itu kalau Imam Halim mengatakan syadidul fahmi bitab'i lima qasidil kalam. Orang memiliki syadidul fahmi bitab'i lima qasidil kalam. Yang kedua dzu hadin wafir. Atau seorang faqih itu seorang yang bahis, ya. Idealnya orang yang memiliki pengalaman cukup di dalam furu'. Jadi kalau hanya belajar Fathul Qorib hanya masih kurang. Jadi harus punya was luas. Karena faqih itu bukan furu'i. Faqih itu yang tijutilkal furu'. Tidak cukup hanya furu' saja. Misalnya ada orang apal Fathul Mu'in misalnya. Bahkan mungkin apal Tuhfah misalnya, ya. Apal sekali. Coba kamu tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita ke Indomaret beli barang lalu dibayar pakai debit BCA? Kalau dia bukan faqih tidak bisa. Tetap bingung. Coba ya, tak cari di Minhaj. Tidak ada di Minhaj ini. Ya tidak ada. Ini waqi'ah wa hadisah. Ini ada masa bulan tidak ada di kitab turas. Kalau dia itu furu'i nggak mungkin bisa. Bentar, tak lihat dulu. Rukun B ada berapa? Di Zubat, oh tidak ada Zubat ini. Oh tidak ada di Mu'in ini. Emang nggak ada di sana. Dia furu'i. Tapi yang bisa menjawab adalah faqih. Dicari masalah tadi itu kira-kira yang menjadi manhaj apa?
Apa tasawurnya? Lalu apa yang menjadi sorotan hukumnya di mana? Lalu cari pendekatan dalam fikih apa ini? Itu dibutuhkan pengetahuan tentang usul fikih, tentang kaidah fikih. Jadi proses merumuskan bukan sederhana. Itu bukan hal yang mudah dibalik tangan begini. Itu ada proses panjang. Butuh pemahaman furu' yang kuat, pengetahuan usul fikih yang mencukupi, dan kaidah fikih yang mencukupi. Begitulah kira-kira. Namun apa namanya seringkali kita temukan ya hasil bahsul masail itu kadang di suatu tempat itu ada perbedaan. Itu gimana kita menangkap? Itu hal yang wajar. Tadi kan saya katakan bahsul masail itu hakikatnya adalah bahsu. Al-bahsu itu tradisi yang dipakai para ulama dulu. Kita menemukan perbedaan bahsunya Imam Subuh, Imam Ibnu Hajar sama Romli. Kita bisa menemukan perbedaan antara Ibnu Hajar sama Ibnu Khatib Sirbini. Dengan apa? Seorang faqih yang sama, Syafi'i. Kenapa berbeda? Karena bisa jadi beda pendekatannya. Perbedaan itu kadang-kadang, karena perbedaan itu selama perbedaan itu didapatkan dari metodologi yang tepat, nggak ada masalah. Kadang-kadang perbedaan itu di dalam satu bahasa yang lain itu karena beda pendekatan. Karena beda pendekatan. Selama hanya beda pendekatan, selama tidak menyimpang dari metodologinya, nggak ada masalah. Misal saya ambil contoh, ini yang paling mudah nih, seperti yang paling cepat yang baru ini, tentang keputusan bahasa masail di Pondok Besuk tentang Sonhorek. Dengan hasil bahasa masail sebelumnya di Besuk ada di Jombang tahun 24 ya, itu beda. Kalau di Jombang waktu itu dipimpin oleh Kiai Tohari. Kiai Tohari itu teman saya ada di Boyo. Sebelum Besuk malah, tahun 24 itu ada bahasa masail di Jombang membahas tentang Sonhorek. Kiai Tohari merumuskan hukumnya haram karena mengganggu kepada lingkungan. Titik. Artinya hukum ini lebih mengambil pada pendekatan aspek suaranya yang mengganggu. Sehingga hukum itu menjadi bergantung pada suaranya saja. Tetapi di saat kami bahas di Pondok Besuk, yang muncul pendekatan tidak suara. Ada pendekatan suaranya, ada pendekatan tentang aspek ma'asi lainnya. Karena ternyata ditemukan di dalam Sonhorek itu tidak hanya aspek suara, tapi banyak ditemukan di dalam Sonhorek itu ada aktivitas mungkar lainnya. Ada joget-jogetnya, ada macam-macamnya. Maka di Besuk kemudian menjadi berbeda rumusannya. Haram mutlak, ada tambahan mutlaknya. Nah, mutlak di sini maknanya mengganggu atau tidak mengganggu. Kenapa? Karena aspek yang didekati tidak hanya suaranya, tapi juga ada dampak lainnya. Sehingga misalnya ada kegiatan Sonhorek di tempat yang jauh pemukiman, hanya dinikmati orang-orang penggemarnya. Kira-kira mengganggu nggak mereka? Kan malah seneng kan? Tapi apakah menjadi boleh? Ada joget-jogetnya. Maka kita tambahi mutlak, artinya mutlak itu meskipun tidak mengganggu, tapi haram karena ada kegiatan maksiat lainnya. Ini kan sebenarnya kan sama kan? Dan saya yakin mereka juga tidak mengingkari itu. Jadi terkadang berbeda maksudnya itu karena berbeda pendekatannya. Nah kalau begitu dapat dijamakkan. Jadi walhasil perbedaan di dalam hasil bahsu itu sama seperti perbedaan ketika Imam Nafi'i, Imam Hajar sama Imam Romli. Sepanjang kajiannya tadi sesuai dengan metodologinya. Oleh karena itu kami di pondok ini sekarang ini kita mencoba untuk menguatkan itu. Jadi karena ini kan semakin lama kan bahasa semakin berkembang kan banyak ini. Nah sekarang ini malah yang ikut bahasa masail tidak hanya ustaz-ustaz tapi juga malah ada tingkat alia, ada sanawiyah. Nah ini kami mencoba supaya mereka itu terarah dalam bahasa masailnya, kami membuat namanya Madrasah Bahsul Masail. Madrasah Bahsul Masail itu artinya kami mencoba bagaimana anak-anak yang bahsul masail di pondok itu ketika membahas itu mereka tidak keluar dari realnya tadi. Jadi bagaimana tata cara tahjud furu' usulnya, kemudian bagaimana cara mengenal akwal dalam kitabnya, ini kitab ini mutabar agak mutabar. Ini pendapat mutabar.
maka kita kenalkan tatawurnya kitab. Ini salah kutubnya ini, apa kitab ini muktabar nggak muktabar. Lalu kita kenalkan juga apakah akwal ini bisa dipakai atau tidak. Karena kan nggak semua qaul dapat dipakai. Ada qaul yang muktabar, qaul yang tidak muktabar. Maka tahu istilahnya. Istilah dalam Syafi'i bagaimana, dalam Maliki bagaimana, Hanafi bagaimana. Karena tidak jarang dalam masail yang muncul pendapat-pendapat luar mazhab Syafi'i. Dan juga kita ajarkan juga tentang fikih maqasid. Kenapa? Karena seringkali kemudian ada pendekatan ketika buntu, kadang-kadang mereka menggunakan pendekatan fikih maqasid. Nah, ini rawan. Maka kita ajarkan juga bagaimana cara mengamalkan fikih maqasid sehingga maqasid tadi tidak mengabaikan teks. Sehingga tidak melupakan teks. Oleh karena itu sepanjang metode dapat kita jaga, maka tradisi ilmu semacam ini insya Allah akan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ya, ketika umpama dalam Basul Masail itu memunculkan sebuah hasil, apa kira-kira dalam Basul Masail sebelum memunculkan hasil juga mengkaji dampak yang akan terjadi di masyarakat? Baik, ya sudah barang tentu. Jadi di dalam Basul Masail itu yang pertama, sebelum kita rumuskan, tahapan yang pertama itu adalah memahami secara sempurna masalah kita bahas, atau disebut tasawur masalah. Lengkap sudah, secara utuh. Bagaimana sih masalah ini? Bisa kita bahas tentang masalah perbankan, harus tahu dulu bagaimana. Bisa kita bahas tentang masalah Bitcoin misalnya, tahu dulu bagaimana. Maka seringkali kita di dalam tasawur itu kita mengundang pihak-pihak yang terkait. Kalau kita bicara tentang kesehatan, kita undang dokter yang berkompeten. Kalau kita bicara tentang masalah kemarin, kita bahas Bitcoin, kita undang praktisi Bitcoin. Kita bahas tentang AI, kita undang bagaimana makhluk AI ini. Namanya tasawur masalah. Jadi nggak mudah. Setelah kita tahu masalahnya, baru kemudian dicari mana hukminya. Apa yang menjadi tinjauan hukum dalam masalah ini. Baru kita carikan pada teksnya. Karena fikih itu kan, saya sebutkan, fikih itu ma bainan nas wa realitas. Teks dan konteks. Ini bagaimana konteksnya, apa teksnya. Maka tentu sebelum kita masuk kepada teksnya ini, kita memahami masalah itu. Baru kita cari konteksnya, teksnya apa. Cocok nggak konteks ini? Nah, setelah kita rumuskan, kemudian jadi belum, nanti dulu. Tepat nggak ini putusannya? Outputnya itu apa? Ada 3 outputnya itu. Setelah kita rumuskan dengan tasawur masalah, kemudian kita cari teksnya dengan metodologi tadi, waktu tadi itu, salah satu dari ilhaqul masail, idkhal tahta masuk antarun nas, kemudian tahta dan kuliatin, kita rumuskan, kita nanti lagi cocok nggak ini dalam ketika nanti ditetapkan di masyarakat. Maka outputnya itu ada 3. Bisa berupa ifta, bisa irsyad, bisa takrir. Begini, terkadang satu masalah itu ketika ada dua pandangan ulama. Terkadang satu masalah itu ada beda pendapat. A mengatakan B, A mengatakan begini, B mengatakan begini. Ketika ada 2 masalah berbeda, mestinya kaidahnya, maka kita harus memilih pendapat yang muktamad. Itu ifta namanya. Karena ada aturan, tidak boleh seorang mufti menfatwakan pendapat yang tidak muktamad, tidak boleh. Harus muktamad. Nah, hasil Basul Masail terkadang kita pakai ifta ini, kita pakai kaidah ini. Sekira pendapat muktamad itu dapat dijalankan di masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak apapun, ya maka kita ambil pendapat muktamad ini. Namanya sifat ifta namanya. Tetapi terkadang pendapat muktamad itu kalau kita terapkan itu justru tidak baik untuk masyarakat. Maka Basul Masail akan memutuskan pendapat yang kedua. Irsyad namanya. Seperti ada Basul Masail bahas tentang bagaimana hukumnya menjual cilok pada anak-anak SD. Itu kalau kita rujuk pada pendapat mazhab Syafi'i, yang muktamad tidak sah.
Karena pendapat utama Syafi'i itu penjual pembeli harus orang yang akil balik rasyid. Anak SD ada yang belum balik. Coba bayangkan kalau katakan tidak sah menjual cilok pada anak SD. Itu kira-kira gimana? Kan tidak memberikan solusi yang baik. Maka kita ambil pendapat yang kedua. Yang mengatakan, ada yang mengatakan sah asalkan sudah tamyiz. Ada lagi misalnya, di antara syaratnya jual beli harus maklum. Maklum itu kalau barangnya muayyan harus dilihat. Itu sampai kalau mau beli kitab Tuhfah 10 jilid, itu baca satu itu. Perhalaman itu kan. Gimana mau? Gak mungkin kan? Maka kita pakai pendapat kedua yang mengatakan boleh bai'ul ghaib. Itu irsyad namanya. Jadi memang seorang mufti itu harus ma'rifatul hali mustafti. Terkadang mufti itu terkadang jawaban basul masail itu yang diberikan bukan pendapat yang muktamad, tapi yang dhaif sebagai solusi. Ya. Oleh karena itu ada kaidah di dalam fikih, apabila seorang ulama di dalam kitab matannya atau kitab karangannya menyatakan hukum A, lalu pada kitab fatwanya mengatakan B, maka kita tidak boleh mengambil yang fatwanya. Taqdimul mutun al fatawa. Imam Hajar al-Hitami itu pernah di dalam kitab Tuhfah menyatakan bahwa orang yang i'tidal itu afdolnya adalah irsal. Jadi melepaskan tangan. Itu disebutkan dalam kitab-kitab yang umum. Ibnu Hajar al-Haytami mendukung pendapat itu, mentajam pendapat itu. Ada pendapat doi mengatakan qabdu. Ada pendapat qabdu. Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Tuhfah mentarjih irsal. Tapi anehnya dalam kitab fatwanya ketika ditanya mana afdol antara qabdu sama irsal, beliau menjawab afdol qabdu, bukan irsal. Ini berarti fatwa Imam Ghazali tidak sama dengan matannya. Kenapa begitu? Bisa jadi beliau menggunakan irsad pendekatannya. Bisa jadi orang yang tanya tadi orang yang irsal nanti tangannya ganteng. Maka dia katakan anta ahsan qabdu. Jadi bukan taraddud ya? Bukan. Tapi karena menyesuaikannya. Sepanjang masih ada celah dalam melakukan solusinya. Itu namanya irsad namanya. Yang ketiga, takrir. Takrir itu menetapkan hukum tidak berdasarkan kekuatan dalil, tapi berdasarkan kemaslahan duniawi, limaslahatin dunyawiyatin. Takrir namanya itu. Seperti ketika para ulama merumuskan tentang pencemaran lingkungan. Mereka menggunakan pendekatan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Karena dianggap lebih baik di dalam maslahatin dunyawiyatin, di dalam menyeimbangkan antara haknya pengusaha dengan hak masyarakat lemah. Tidak pakai pendekatan mazhab Syafi'i. Bukan berarti menyalahkan, tetapi karena ini lebih tepat min haitsu maslahatin dunyawiyatin. Jadi output daripada bahasa itu terkadang ifta, terkadang irsyad, terkadang takrir. Maka heran, ini apa sih bahasa ini? Ini kan qadha kok disebutkan. Itu berarti menyampaikan dalam bentuk irsyad. Ini apa maksudnya? Ini kok bukan mazhab Syafi'i ini, berarti dalam bentuk takrir. Jadi begitulah. Makanya di bahasa asli itu yang dipertimbangkan tidak hanya hukumnya, tapi kira-kira bagaimana nanti dampaknya. Apa yang akan terjadi itu? Tentu sudah pertama semuanya. Misal tentang sunhork ini. Maka kita fatwa haram karena memang ini meresahkan. Tidak sebanding keuntungan yang ada pada kegiatan itu tidak sebanding dengan kerusakan daripada sunhorknya. Ada yang kata ini kan untuk ekonomi. Ya kalau semua ekonomi, pacun juga ada ekonominya kan. Ada hal yang perlu kita perhatikan di dalamnya. Oleh karena itu memutuskan hukum masail juga tidak hanya semata-mata mempertimbangkan rumusannya, tapi juga bagaimana akan ditangani masyarakatnya. Dari konfliknya bidang keilmuan yang dipakai dalam bahasul masail, Kiai, kira-kira sebatas mana kewajiban kita untuk mentaati hasil dari bahasul masail?
Ya sama seperti kira-kira sebatas mana kita mematuhi hukum Islam. Karena itu hukum Islam. Maka kembali kepada kita semuanya. Bahwa para ulama sudah memberikan arahan kepada kita. Sebagai orang awam tentu sepatutnya mengikuti daripada hasil basuh masail. Karena itu dirumuskan bukan berdasarkan rapat, bukan. Itu berdasarkan ilmu yang sudah dapat dipertanggungjawabkan, bersumber dari para ulama dan akarnya kepada Al-Quran dan hadis. Jadi itulah beragama. Beragama itu memang begitu. Itulah sebabnya terkadang hasil basuh masail itu memang tidak memenuhi selera manusia. Karena memang sebagai agama, sebagai batas moral ya untuk kita, supaya bagaimana agar kita teguh dalam menjalani agama itu. Jadi kalau apakah dipatuhi? Ya sebagai orang beriman dipatuhi. Kemudian Kiai, kita sebenarnya menyadari kalau Basul Masail memang perlu dilestarikan. Iya. Kemudian apa alasannya kira-kira Basul Masail itu perlu dilestarikan? Sebagai tradisi keilmuan yang ditanam kepada ulama. Itulah hakikatnya Basul Masail itu. Kalau tradisi ini habis, maka ilmu jadi habis. Ini tradisi ilmu yang diwariskan para ulama-ulama dahulu. Maka saya mengatakan, Basul Masail tradisi keilmuan yang harus kita pertahankan dan kita jaga. Kenapa? Karena ini metodologi yang dilakukan ulama dulu. Dan dengan itu ilmu berkembang. Dan itu fikih. Di hakikat fikih itu di situ begitu. Jadi kalau Basul Masail tidak ada, kira-kira ya berhenti. Orang tidak akan bisa untuk melahirkan furuk yang baru. Sementara furuk terus masalah terus berkembang kan. Jadi sepanjang masalah berkembang, kita harus terus menggalakkan Basul Masail. Apa setiap pesantren itu memang harus memiliki kegiatan Basul Masail? Idealnya begitu. Idealnya. Terutama pesantren salaf. Pesantren salaf. Pesan Kiai untuk para mubahisin atau aktivis Basul Masail. Ya, tadi kuatkan tradisi ilmunya. Jadi kuatkan furuknya. Saya mengatakan, idealnya seorang yang bahisin itu menguasai usul fikih, menguasai kaidah fikih, dan menguasai furuk. 3 ilmu ini wajib dikuasai. Ditambah dengan metodologi dalam tahrirul furu' alal usul. Harus 3-3-nya. Kalau 4 dikuasai, insya Allah Basul Masail akan baik. Itu juga menjadi syarat menjadi faqih. Betul. Baik Kiai, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita cukupkan dulu mujalasah kali ini. Alhamdulillah para pemirsa Sidogiri TV yang kami muliakan, mungkin kita cukupkan pembahasan mujalasah Sidogiri kali ini. Kami sebagai host mengucapkan undur diri dan mohon maaf. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.